Ya silakan. Santai aja Bu. Santai. Santai kan? Ada janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Antusias sekali ya, tetap semangat ya. Masih semangat? Siap ya untuk mendengarkan materi dari Pak Victor kali ini? Baik, di sini izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Pak Victor. Beliau bernama lengkap Dr. Andes Victor Tatua, biasa dipanggil dengan sebutan Pak Victor. Tempat tanggal lahir di Bandung 15 April 1963. Adapun riwayat pendidikan yang pernah beliau tempuh adalah beliau merupakan lulusan di SDN Merdeka 5 Bandung, lulusan SMPN 1 Bandung, lulusan SMA Pembangunan Bandung, dan beliau pernah menginjak bangku perkuliahan di Universitas IPB Bandung, Fakultas Filsafat dan Sosiologi Pendidikan. Adapun pendidikan non formal yang pernah beliau tempuh adalah beliau pernah menjadi penata pelatih bola basket tingkat dasar di Pemda Jawa Barat. Beliau juga pernah menjadi leadership training pada Leading Business Community, dan beliau merupakan TOP diklat berjenjang pendidik PAUD di Himaudi, Jawa Barat. Adapun riwayat pekerjaannya, beliau pernah menjadi guru di kelompok bermain dan belajar Vita Iswara Bandung, pernah menjadi pimpinan di kelompok bermain Vita Iswara Bandung, dan menjadi direktur bidang perencanaan dan pengembangan pada PAUD Satria Bandung. Adapun riwayat pekerjaan non formalnya, beliau merupakan pembina pramuka tingkat tunggal Budeg Bandung. Juga beliau merupakan Ketua Merdeka Lingkungan 9 Paroki Gereja Katedral Bandung, merupakan pembina sekolah minggu anak-anak tingkat SD Lingkungan 9 Paroki Gereja Katedral Bandung. Juga beliau merupakan permus dan konseptor pedoman kelompok pramuka Prasiaga Nasional dari tahun 2018 sampai sekarang. Beliau juga merupakan narasumber Ortek Prasiaga Jawa Barat dari 2019 sampai sekarang. Adapun penghargaan yang pernah beliau raih di tingkat nasional adalah beliau pernah membawa tim bola basket Angela Bandung pada tahun 2001 menjadi juara kedua. Beliau juga pernah menjadi asisten pelatih membawa tim bola basket Klub Gelas Bandung pada peringkat kedua putri pada kejurnas antar klub divisi 1 Jakarta tahun 2003. Adapun beliau aktif di organisasi Himpauri Kota Bandung dari tahun 2011, menjadi Padi Kota Bandung dari tahun 2011. Juga beliau aktif di Pusat Kajian Pedagogik Jurusan Pedagogik UPI Bandung dari tahun 2012. Adapun beliau juga pernah menjadi pembicara narasumber pada diklat berjenjang tingkat dasar berstandar nasional Himpauri Kota Bandung dari tahun 2012 sampai sekarang. Beliau juga merupakan tim perumus pedoman Prasiaga Dirjen PAUD dan Hikmas Kemendikbud tahun 2019 sampai sekarang, dan juga merupakan narasumber Ortek Prasiaga Jawa Barat dari tahun 2019 sampai sekarang. Mungkin itu kurikulum vitae dari Pak Victor. Apa sih itu tentang perspektif filosofi Prasiaga PAUD sebagai model pendidikan karakter kebangsaan, dan bagaimana sih mengimplementasikan Prasiaga tersebut di satuan lembaga PAUD. Untuk lebih jelasnya, semua itu akan dikupas oleh pemateri kita yang sangat luar biasa kali ini. Kepada Pak Victor, kami persilakan. Mungkin ya.
kesempatan nih dari Ibu Dekan dan Pak Prodi, juga para dosen dan para mahasiswa, memberikan kesempatan kami di sini, saya khususnya untuk memperkenalkan apa itu Prasiaga PAUD ya. Nah, tetapi sebelum saya banyak cerita, karena ini nanti yang akan memberikan pembelajaran atau pendidikan anak usia dini lewat Prasiaga itu adalah guru-guru PAUD ya, maka guru-guru PAUD ini bersama Prasiaga itu nanti akan banyak bermain di lapangan ya, kegiatannya di lapangan. Jadi yang dibutuhkan dari guru PAUD-nya nanti dalam dunia Prasiaga itu adalah pertama adalah modalnya semangat ya. Nah, jadi kalau tidak semangat nggak bisa jadi guru pembina Prasiaga PAUD ya. Nah, jadi sekarang kita akan mulai juga dengan semangat gitu ya. Saya berdiri aja ya biar nggak tegang ya, karena kalau duduk kurang santai. Nah, pertanyaan saya sekarang ini ya, jadi sebelum kita bongkar apa itu perspektif filosofi dan kegiatan praktisnya ya, karena filosofi ini katanya kalau kata orang-orang itu perkara berat, mikirnya berat filosofi itu. Tapi ya ini akan jadi ringan kalau yang hadir di sini punya semangat ya, dan semangatnya harus terus semangat pagi ya. Kenapa semangat pagi? Karena kalau handphone saya tuh pagi-pagi itu dayanya full masih 100%. Nah, gitu ya. Jadi yang hadir di sini saya panggilnya apa ya? Bunda. Ya, kalau di Prasiaga memang untuk pembina Prasiaga itu dipanggilnya, kalau yang pembina putrinya itu Bunda. Ya, seperti siaga. Kalau pembina putranya Yanda, gitu ya. Jadi saya panggil Bunda dan Yanda, begitu. Ya. Nah, ada pendampingnya. Pendamping pembina disebut, kalau yang putrinya disebut Buci, ya, Bunda Ciri. Nah, gitu. Kalau yang putranya jadi Paci, ya, bukan Panda Ciri, Panda Ciri, ya. Nah, gitu. Oke, nah, tapi kita akan mulai dengan semangat pagi, ya. Siap ya? Saya pengen tahu semangatnya, ya. Semangat pagi. Nah, harusnya lebih luar biasa lagi sampai gedung ini bergetar. Siap ya? Jadi kalau saya bilang semangat pagi, bukan pagi, bukan. Harusnya makin lama makin cepat. Semangat pagi. Gitu ya. Tepuk tangan. Siap ya? Jadi harus diakhiri dengan tepuk tangan. Ya. Siap? Coba dites dulu. Semangat pagi. Ya, luar biasa. Nah, itu di Prasiaga semangat pagi seperti itu tuh hanya semangat pagi biasa. Di Prasiaga ada 4 level semangatnya. Jadi nggak boleh kalah sama sebelah. Levelnya, maka di Prasiaga juga gurunya mesti semangat pagi level 4. Yang tadi baru semangat pagi level. Nah, sekarang kita masuk ke dalam semangat pagi level 2. Jadi kalau saya bilang semangat pagi luar biasa. Nah, tepuk tangan, terus tepuk tangan yang meriah. Yeay! Harus ada ye-nya, ya. Bisa ya? Siap ya? Semangat pagi.
ya, bukan semangat biasa-biasa saja, ya. Jadi kalau semangat pagi level 3, pagi luar biasa, tetap semangat. Nah, tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan heboh sambil goyang, lalu sambil goyang, ya, siap ya, pagi, gitu ya, semangat pagi. Itu baru level 3. Ada yang level 4, ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi luar biasa, tetap semangat, terus membara. Ya. Jadi semangatnya harus terus. Nah, jadi pulang dari sini orang-orang di rumah bingung, kenapa bukannya tambah koyo, lebih prajago itu tambah membara. Ya, terus tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan heboh, tepuk tangan dahsyat, ya, tepuk tangan dahsyat sambil goyang-goyang sambil kocak. Jadi, ketika tepuk tangan dahsyat, ya sambil loncat, pantat harus berpisah dengan lantai. Loncat, ya gimana caranya? Harus berpisah dengan lantai. Seperti kalau kita naik Pajero. Tahu ya Pajero ya? Apa Pajero? Bukan, Pajero itu Pajero di jero. Kalau naik angkot abruk-abrukan, gitu ya. Siap ya? Itu tepuk tangan dan siap. Ya, siap? Oke, kita tes. Semangat pagi! Nah itu ya, jadi modalnya nanti jadi guru prasiaga itu begitu ya. Nah filosofinya apa? Kenapa harus begitu? Kita akan mulai dari apa? Dites. Ini bisa ya. Mana? Awalnya mana ini? Yang tadi aja dulu, dari judul aja dulu. Dari judul. Dari cover Judul pertama. paling atas teh. Paling atas. Kenapa? Oh, maju sendiri. Enggak, bukan maju sendiri, saya melihat dari sini. Oh, ke atas Pak. Saya bapak ke bawah. Jadi udah crawl sendiri. Di presentasi. Enggak, saya mencet ini. Enggak dipencet sama bapaknya. Oke, saking semangatnya, PPT-nya juga sampai nge-crawl. Ya, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa Prasiaga PAUD di Jawa Barat ini dirancang oleh 3 ormas ya inisiatifnya, yaitu IGRA, Maudi, dan IJTKI Jawa Barat. Ya, bersama juga satu lembaga lagi, Keluarga Gerakan Pramuka Jawa Barat. Jadi kami berempat ya waktu itu merancang Prasiaga PAUD yang alhamdulillah ya akhirnya ya bisa naik direspon oleh Kemendikbud ya. Jadi rancangan ini Prasiaga PAUD di Jawa Barat itu bukan milik IJTKI, bukan milik PAUD, tetapi milik kolaborasi. Ya, kolaborasi 4 itu sebetulnya begitu. Ya, jadi waktu merancang. Nah, dari hasil rancangan itu masukan-masukannya kemudian dirumuskan oleh yang namanya TNPP.
TNPP itu Tri Naratama Purwa Prajaga. Ada 3 orang ya. Jadi saya sendiri salah satunya, kemudian ada Yanda Rudi ya. Dan sekarang saat ini Yanda Rudi itu bertindak selaku ketua Hipaudi Jawa Barat. Lalu ada Kadaroja ya, beliau dari Warga Jawa Barat. Nah, merumuskan akhirnya jadilah buku pedoman untuk Prajaga PAUD ini. Dan buku pedoman ini sudah diuji publik ya, diujinya juga oleh Kapusdi ya, Kapusdi provinsi se-Indonesia dari Gerakan Pramuka ya. Lalu dari Kuarnas menguji juga, lalu dari UPT itu perwakilan kementerian di seluruh provinsi ya se-Indonesia juga menguji. Akhirnya sekarang menjadi buku pedoman yang dipakai di Jawa Barat untuk dikhususkan ya kepada guru-guru PAUD Jawa Barat. Nah, kita sedang bikin piloting di Jawa Barat. Kalau ini berhasil, mungkin ini akan jadi pelatihan untuk se-Indonesia, gitu ya. Jadi kita lagi bikin piloting dulu. Nah, kami kemarin sudah keliling untuk khususnya itu ada 2. Pertama ORTEK itu orientasi teknis. Jadi orientasi teknis tugas dari peserta kursus itu hanya paham aja apa itu prajaga ya. Dan setelah paham kemudian masuk kursus kedua yang namanya BIMTEK, bimbingan teknis ya. Nah, bimbingan teknis guru-guru harus berlatih di PAUD-nya masing-masing ya, di bawah bimbingan dari narasumber begitu ya. Praktek bersama anaknya dengan segala permasalahan yang ada di sekolah ya. Kalau dia bisa menyelenggarakan dengan baik, baru dapat sertifikat BIMTEK. Nah, kalau sudah dapat sertifikat BIMTEK, dia akan kompeten ya, begitu. Nah, sekarang kita akan cerita perspektif filosofisnya belum ya. Nah, perspektif filosofisnya itu ya, bahwa Prajaga PAUD ini ya, inspirasinya adalah amanah leluhur bangsa ya, amanah leluhur bangsa Indonesia ya. Jadi kalau kita tanya ya, leluhur bangsa Indonesia itu siapa sih? Ada yang pernah tahu di sini siapa leluhur bangsa Indonesia? Nah, leluhur bangsa Indonesia itu berarti adalah orang-orang pertama yang menjadi bangsa Indonesia, betul nggak? Jadi orang pertama yang jadi bangsa Indonesia. Ada yang tahu nggak siapa orang pertama yang jadi bangsa Indonesia? Nenek moyang. Kalau nenek moyang bukan bangsa Indonesia, nenek moyang itu pelaut ya. Dan mereka nenek-nenek yang udah pasti ya. Nah, kira-kira siapa leluhur bangsa Indonesia itu, atau orang pertama bangsa Indonesia? Nah, selama ini kita cerita banyak tentang Indonesia ya, tapi kita nggak tahu leluhur kita siapa. Belum tahu ya? Nah, saya kasih tahu ya, leluhur bangsa Indonesia adalah orang yang pertama menjadi bangsa Indonesia. Siapa itu? Para pemuda ya, pemuda dan pemudi ya, yang mengikuti konferensi Sumpah Pemuda. Nah, gitu ya. Yang orang-orang yang ikut konferensi Sumpah Pemuda tahun berapa itu? 1928. Nah, itu mereka yang ikut konferensi itu adalah orang-orang pertama menjadi orang Indonesia itu. Kenapa mereka disebut orang pertama? Ya karena nama Indonesia untuk negara ini ya disahkannya di situ, di konferensi itu. Jadi konferensi itu memulai memberi nama kepada negara ini, Indonesia itu di situ disahkan. Jadi sebelum ada tahun 28 ya, yang ada adalah semangat nasionalis dari berbagai suku bangsa. Dan namanya apa untuk negara ini? Belum ada. Ya kan? Baru benderanya yang ada merah putih.
Tapi nama negaranya apa? Belum ada. Ya, nah di konferensi itu dirapatkan. Ya, mau pilih mau Nusantara namanya, ya, mau Hindia Belanda atau mau apa? Akhirnya mereka sepakat memutuskan bahwa negara ini adalah negara Indonesia. Nah, sejak itu mereka langsung membuat amanah pesan ke seluruh bangsa Indonesia, ya, bahwa semua bangsa Indonesia itu harus seorang pandu. Apa pandu itu? Pramuka. Jadi semua bangsa Indonesia itu harus pramuka, ya, dan semua bangsa Indonesia harus berikrar jadi pramuka, ya, gitu. Sampai sekarang semua bangsa Indonesia harus berikrar jadi pramuka. Ya, siapa di sini yang masih berikrar jadi pramuka? Belum ada. Siapa yang pernah berikrar jadi pramuka? Pernah, tapi dulu ya. Nah, siapa yang berikrar tidak ngacu? Ya, jadi saya akan buktikan bahwa barusan, ya, ini barusan, ya, Bunda dan Jangan ini udah berikrar jadi pramuka, cuma nggak sadar. Ya, barusan berikrar jadi pramuka. Kapan iklannya diucapkan? Saat tadi pembukaan nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya diperdengarkan atau diperkenalkan itu juga saat Sumpah Pemuda pertama kali, ya kan? Nah, itu di situ ditulis apa ikrarnya? Ada nggak ikrar kepanduan di situ? Ada. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ini. Nah, Bunda dan Yana sudah berikrar jadi pandu, tapi tersadar ya. Jadi kalau ditanya kapan terakhir berikrar jadi pandu? Dulu, padahal baru saja berikrar. Nah, banyak sekarang orang Indonesia berikrar jadi pramuka, berikrar jadi pandu, tapi hanya sekedar ucapan dan tidak termaknai, sehingga perilakunya tidak kepanduan. Ya, tidak mencerminkan seorang pandu karena hanya hikmat aja nyanyi lagu Indonesia Raya. Benar nggak? Ya. Nah, kita lihat ya. Oh, saya ya. Oke. Dari sini ya, Kak. Oke. Nah, ini ya yang tadi. Yang sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini putusan Kongres Pemuda kedua waktu Sumpah Pemuda. Ya, jadi dokumennya seperti ini. Kalau kita lihat dokumen seperti ini, di sininya itu berikrar untuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya, di sininya ya. Nah, tetapi di bawahnya sini ada lagi nih. Ya, jadi kalau yang di sini dibesarkan kira-kira gini. Ya, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuan. Nah, dasar persatuan yang ini kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, tapi ini yang paling penting untuk nasionalismenya, pendidikan dan kepanduan. Ya, jadi pada waktu pertama kali Indonesia lahir, kepanduan itu sudah diamanatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, bahwa kepanduan adalah alat nomor satu selain pendidikan. Ya, siap nggak? Ya, next. Nah, kemudian dicantumkan lagi di Indonesia Raya. Lalu semua bangsa Indonesia sampai sekarang berikrar, sadar berikrar jadi pandu. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Artinya saya ini sebagai warga negara akan menjaga negara ini dengan mental seorang pandu. Begitu ya, aku akan jadi pandu untuk ibuku. Artinya menjaga ibuku itu, ibu pertiwi itu dengan mental pandu, dengan perilaku seorang pandu. Nah, gitu ya. Nggak cukup di situ, di stanza ketiga lagu Indonesia Raya ada lagi kata-kata majulah negerinya, majulah pandunya. Ya,
Jadi kata-kata kepanduan itu begitu ditekankan ya untuk menjadi mentalitas bangsa itu penting banget. Ya sampai 2 Tangsel Indonesia Raya bilang kata pandu. Nah, untuk menjawab majulah pandunya, salah satunya adalah dengan membuat Prajaga PAUD. Ya kan? Karena Prajaga PAUD itu adalah isinya kepanduan. Ya, kepanduan Indonesia disebut Pramuka. Gitu ya. Kalau kepanduan yang Malaysia bukan Pramuka, namanya Penakal. Nah, kepanduan Belanda namanya Pathfinder. Kepanduan Inggris namanya Scout. Ya. Kepanduan Indonesia namanya Pramuka. Ya. Apa ciri khas kepanduan Indonesia dibanding kepanduan lain? Ciri khasnya adalah kepanduannya semua sama, ya perilaku pandu sama semua untuk seluruh dunia. Tapi kekhasan Indonesia adalah ditambahkan ideologi bangsa, gitu ya. Nah, jalan sendiri aja ya. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat himne pramukanya, ya, himne pramukanya kita lihat ada lagi kata pandu di sini. Ya, jadi mental kepanduan itu adalah yang membuat keyakinan orang pramuka. Ya, mental kepanduan itu diyakini adalah mental untuk menjayakan Indonesia. Jadi kalau Indonesia mau jaya, seluruh bangsa Indonesia mentalnya mesti pandu. Pasti Indonesia akan jaya, gitu ya. Nah, jadi di pramuka itu begini, pramuka itu ada 2, dia manusia Indonesia Pancasila dan dia manusia pandu. Jadi ada 2 mental Pancasila dan mental pandu, begitu. Ya kan? Nah, saya pikir inilah intisari dari paradigma manusia Indonesia. Jadi kalau ditanya manusia Indonesia itu yang seperti apa sih? Ya cuma 2, manusia Indonesia itu adalah manusia Pancasila yang bermental kepanduan. Sudah, kalau ini sudah jadi mental bangsa Indonesia, beres, gitu ya. Nah, dengan adanya amanah ini, maka sekarang kegiatan Prajaga itu model pembelajarannya ya diterapkan secara intrakurikuler. Kenapa intrakurikuler? Biar semua anak Indonesia sekarang dapat ya layanan pendidikan kepanduan, nilai-nilai kepanduan. Begitu ya. Nah ini ya next. Ya jadi kalau kita lihat amanah prasasti next. Ini ya amanahnya 1, next 2, 3. Ini prasastinya. Ya, jadi ini prasastinya. Ya, jadi Bunda dan Yanda tadi udah berikrar ya jadi pandu ya. Setiap nyanyi lagu Indonesia Raya berikrar jadi pandu. Nah sekarang harus juga ditindaklanjuti dengan perilaku. Ya, dengan sikap perilakunya. Oke, next. Apa itu pandu? Kalau pengen tahu pandu, tanyanya ke siapa? Ke Baden Powell ya, bikinnya mestinya ya kan. Kalau tanya bukan ke orangnya, tapi ke prasastinya aja. Ya, di buku Baden Powell. Jadi Baden Powell bikin buku namanya Edu Scout Mastership, buku pegangan untuk para pembina pandu. Ya, di situ ada The Theory of Scouting, teori kepanduan. Ya, jadi menurut Baden Powell, kepanduan itu adalah permainan. Udah cuma gitu doang. Jadi kalau kepanduan itu permainan, dia pendidikan bukan? Pendidikan bukan? Ya bukan, permainan aja. Bahwa punya efek pendidikan itu urusan nanti. Tapi yang penting main dulu. Gitu ya. Jadi kalau kepanduan